Hingga sampai saat ini Tuhan, Engkau masih melayakkan kami untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau yang kami muliakan. Engkau yang kami muliakan. Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami. Tidak ada keraguan dalam kehidupan kami untuk terus dan terus menyembah. Terima kasih.
Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada sedikit pun keraguan dalam kehidupan kami Tuhan, untuk mempercayai janji-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami gereja-gereja-Mu Tuhan, datang menghadap tata, merendahkan diri kami, sujud syukur di hadapan-Mu Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik dari kami Tuhan. Terlebih dahulu Tuhan, layakkan kami Yesus, suci dan kuduskan setiap kehidupan kami, supaya apa yang keluar dari lidah bibir kami bukan sekedar pujian, bukan sekedar nyanyian biasa, tapi mendatangkan keajaiban dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biar hanya nama Tuhan saja dimuliakan. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada haleluya? Yang bersuka cita baik tanganmu. Haleluya. Mari kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih.
kedatangannya. Tetap semangat, amin. Haleluya. Ada kesaksian? Ada yang mau disampaikan? Kok tiba-tiba saya pengen kayaknya ada yang mau kesaksian gitu? Nggak ada? Yuk, kalau tidak ada kita terus memuji Tuhan, amin. Kita bangkit dan serukan nama Yesus, haleluya.
Engkau dahsyatkan kehidupan kami, Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan pikiran kita untuk menerima sebagian dari firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
Engkau selalu menolong kehidupan kami. Hingga saat ini kami rasakan Engkau luar biasa dalam kehidupan kami, memimpin dalam perjalanan hidup kami, sehingga kami ada saat ini, kami sehat, kami kuat. Itu berkat Engkau yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Ialah umat-umat-Mu pada hari ini, kenyangkanlah dengan firman pagi hari ini, supaya mereka kuat menghadapi segala sesuatu yang akan datang. Kami tidak tahu, tapi kami yakin Tuhan Kau punya rencana yang indah bagi kami, rencana damai sejahtera buat kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, sepenuhnya Kau percayakan kehidupan kami ke tangan-Mu, selain-Mu Tuhan. Bila hamba mencari sudah melayani dalam pujian kerja utama-tama kehidupan kami di barang Bapa, tambah semangat dalam melayani Engkau. Semua pelayanan-Mu Tuhan kami serahkan lagi. Biar segala sesuatu yang kami lakukan Tuhan, semuanya hanya untuk kemudian kebesaran Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu. Bila urapan-Mu yang kudus mengurapi hamba-Mu, supaya apa yang disampaikan itu menjadi kesukaan kami Bapa, menyukakan hati kami Tuhan. Apapun yang akan disampaikan, baik manis, pahit, apapun itu Tuhan, kami akan menerima dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap menyatakan firman-Mu pagi hari ini, dan kami alaskan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dengan yakin katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Saudara siap untuk menerima firman Tuhan? Haleluya. Haleluya. Pelayanan firman Tuhan pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hari Sulaiman. Kami persilakan. Ya, puji Tuhan. Saya buka, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebelumnya mohon maaf baru kali ini bisa, yaitu bersama-sama Bapak Ibu Saudara semua. Sudah beberapa kali ya semenjak kejadian COVID itu ya, Bu Kris telepon nggak salah 3 kali ya. Baru kali ini saya bisa bersama-sama Bapak Ibu Saudara semuanya. Nah, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kita masih diberi kesempatan. Karena apa? Kalau kita melihat banyak orang-orang ya, atau saudara-saudara kita yang mereka tidak punya kesempatan seperti kita ya. Kalau melihat ke belakang kemarin begitu luar biasa banyak hal yang terjadi ya. Kalau kami boleh menyaksikan sedikit ya, kurang lebih keluarga kami ya, atau keluarga mamanya Yesin 6 bulan 3 orang dipanggil oleh Tuhan ya, ibu, kakak, dan kakak ipar. Nah, yang 2 satu rumah, yang 1 ada di luar kota. Nah, itulah yang terjadi. Itulah sebabnya kenapa yaitu kami tidak bisa bersama-sama, dan selain itu biar tidak terjadi hal-hal yang mungkin pemikiran-pemikiran yang lain, kami melayani yaitu akhirnya keluarga itu ya. Kalau dulu jam 8:30 ya online ya, jadi ada beberapa keluarga ya dari Bandung, Kalimantan, dan Semarang 3 orang ya. Jadi ada kurang lebih 5 keluarga. Akhirnya mereka meminta saya, Om kalau gitu saya minta dilayani. Karena apa? Ya, sedikit yaitu menyinggung karena mereka salah satunya kecewa. Ternyata Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
Orang yang kecewa itu sangat sulit untuk dipulihkan. Ya. Sangat sulit untuk dipulihkan. Kecewanya kenapa? Nah, ini satu pertanyaan. Ternyata yang mengecewakan hamba-hamba Tuhan yang melayani mereka. Itulah yang membuat saya akhirnya ketika dia meminta kepada saya, ya, padahal dia untuk menyampaikan itu kepada kami sebagai keluarga, ya, mereka itu sepertinya nggak nyampe. Baru selang beberapa bulan mereka tercetus satu persatu, ya. Akhirnya timbullah yaitu satu niat, ya, mereka supaya suruh melayani kami, akhirnya kami melayani mereka, ya. Bahkan mereka sudah tidak mau ke tempat mereka, ya, atau ibadah yang lama karena sesuatu hal, ya. Itulah, ya. Jadi kalau kita melihat kekecewaan itu sangat sulit untuk dipulihkan, ya. Nah, itulah makanya kita semua sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, cukup berat tugas kita sebagai orang yang percaya. Dan saat ini kami bisa berdiri bersama-sama, akhirnya bisa mengikuti ibadah karena apa? Mereka semua beberapa minggu yang lalu kami sudah cerita kepada Bu Grace, Pak Boy ya kemarin. Mereka akhirnya ikut ibadah sore, mereka bergabung, ya. Jadi kita ibadah di rumah, mereka online saya sambungkan. Itu yang meminta mereka sendiri. Itulah sebabnya kami bisa bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Nah, tidak saya perpanjang. Mari kita akan melihat bersama-sama dalam Injil Matius pasal 22. Ya. Injil Matius pasalnya yang ke 22, kita akan melihat di dalam ayat 1 sampai yang ke-14. Injil Matius pasalnya yang ke-22 ayat 1 sampai 14, yaitu tentang perumpamaan, ya, atau perumpamaan tentang perjamuan kawin. Nah, ini cukup panjang, saya akan bacakan saja biar cepat, ya. Di sini dikatakan yang pertama, lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksa-nya dan membunuhnya. Maka bukanlah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat orang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Perumpamaan ini bukan perumpamaan yang biasa. Ya, saya akan memberikan judul sederhana atau tema sederhana, yaitu tentang meresponi panggilan dan pilihan Tuhan. Amin. Meresponi panggilan dan pilihan Tuhan. Nah, kalau kita melihat
dikasihi Tuhan, seperti saya katakan tadi, kenapa ini perumpamaan yang tidak biasa? Ya, kalau kita melihat di sini dikatakan ayat yang ke-13 itu dengan tegas dikatakan, lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, kalau kita bisa merenungkan bagian ini atau kata-kata ini, kita bisa merenungkan bersama-sama apa maksud dan tujuan perumpamaan ini. Ya, apa maksud dan tujuan perumpamaan ini? Nah, kalau kita mengerti betul akan apa yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, saya yakin dan percaya kita bisa meraba-raba. Ini ditujukan kepada siapa sebetulnya? Ini diperuntukkan kepada siapa sebetulnya? Nah, inilah hal yang terjadi yang luar biasa. Bukan secara kebetulan Yesus memberikan satu perumpamaan ini supaya anak-anak Tuhan, supaya waktu itu murid-murid dan pengikut-pengikut Kristus waktu itu, mereka mengerti bahwa tujuan yang utama sebetulnya bahwa mereka masuk di dalam pemerintahan kerajaan Allah. Ya, di dalam pemerintahan Allah sendiri yang dipimpin oleh Yesus sendiri. Itulah sebabnya di dalam ayat pertama disebutkan, lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, ayat 2, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Nah, kalau kita melihat di sini dikatakan yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya, kita tahu siapa ya mempelai laki-laki. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, mempelai laki-laki berbicara yaitu tentang mengarah kepada Yesus itu sendiri. Nah, kalau kita melihat ya, jadi mempelai laki-laki itu berbicara menuju mengarah kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Dan raja di sini dikatakan, kalau kita renungkan bersama-sama, raja ini berbicara ada gambaran Bapa di surga. Dan yang diundang, ingat ini ya, yang diundang ini berbicara, memang waktu itu ayat-ayat ini kalau kita melihat ke belakang ditujukan pertama adalah untuk orang Israel khususnya, ya, untuk orang-orang Israel khususnya. Itulah sebabnya kenapa di dalam ayat-ayat yang sebelumnya atau selanjutnya, ya, ketika mereka mendapatkan undangan itu, ketika mereka mendapatkan undangan itu, mereka yang pertama tidak merespon, ya, tidak menanggapi, ya. Akibat mereka tidak menanggapi dan tidak merespon itu, kita bisa melihat mereka bersama-sama. Kalau kita melihat, yaitu ada yang pergi mengurus atau pergi ke ladangnya, terus yang kedua mengurus usahanya. Bahkan yang lebih memprihatinkan, membunuh hamba-hamba yang diutus itu. Nah, inilah yang terjadi. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, ya, apa yang terjadi? Banyak orang-orang Israel itu sendiri yang membunuh hamba-hamba yang diutus oleh Tuhan. Nah, begitu kejamnya mereka, sudah tidak merespon, ya, lebih mementingkan dirinya sendiri, yaitu dia lebih mementingkan pekerjaannya. Ya, kalau sekarang seperti itu, lebih mementingkan usahanya. Bahkan yang mereka tidak memiliki hati nurani membunuh hamba-hamba yang diutus oleh raja itu. Nah, sangat mengenaskan, sangat menyakitkan. Tetapi itulah yang terjadi. Ya, jadi dengan kata lain, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, meresponi panggilan Tuhan, meresponi pilihan Allah, itulah yang seharusnya kita lakukan. Ya, itulah yang seharusnya kita kerjakan. Itulah yang harus kita yaitu lakukan bersama-sama.
Nah, jadi kita bisa melihat bersama-sama, itulah sebabnya di ayat yang ke-13 tadi, ya, akhirnya apa yang terjadi ketika seseorang tidak meresponi atau panggilan atau pilihan Tuhan, mereka akan mendapatkan hukuman yang luar biasa. Ya, di situ dikatakan mereka dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Berbicara tentang apa? Ya, berbicara tentang neraka, hukuman. Ya, hukuman. Jadi orang-orang yang tidak mau meresponi panggilan dan pilihan Tuhan, mereka akan mendapatkan bagian ini. Tetapi kita bersyukur, saya yakin bahwa kita semua orang yang percaya, yang mengasihi Tuhan, akan meresponi panggilan Allah itu dengan baik dan benar. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang selanjutnya, ketika raja itu melihat apa yang dilakukan oleh para undangan yang diundang dan mereka tidak mau menanggapi, tidak mau datang, bahkan mereka lebih mementingkan diri sendiri, punya agenda sendiri daripada kepentingan Tuhan, kepentingan Allah. Akhirnya kita bisa melihat bersama-sama anugerah itu diberikan kepada orang lain. Berkat anugerah itu diberikan, disampaikan kepada orang lain, bukan kepada yang seharusnya. Kita bisa melihat. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Sebab kalau kita melihat di dalam ayat-ayat yang selanjutnya, apa yang terjadi di sana dikatakan, ya. Coba kita akan melihat di dalam ayatnya, yaitu yang ke-8. Nah, kenapa saya katakan bahwa akhirnya anugerah itu diberikan kepada orang lain, ya. Di sini dikatakan, ya, atau mulai ayat 7, ya, saya bacakan. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Kenapa tidak layak? Karena dia tidak meresponi itu tadi. Ayat yang ke-9, sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Ayat 10, maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Nah, kalau kita melihat, ya, kenapa saya katakan akhirnya anugerah itu juga boleh, yaitu diizinkan, dipersiapkan atau diberikan kepada orang-orang yang tidak berhak selanjutnya. Nah, ini berbicara adalah orang-orang yang bukan Israel khususnya, atau bukan orang-orang yang harusnya mendapatkan sesuatu yang sudah dipersiapkan. Dan saat ini firman Tuhan ini seperti katakan, orang-orang itu adalah juga menunjuk kepada kita semuanya. Kita sebenarnya adalah orang-orang yang ada di persimpangan-persimpangan jalan, ya, di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Sehingga di sini dikatakan kita bisa melihat mereka menjumpai orang-orang jahat. Siapa orang-orang jahat itu? Termasuk kita. Ya. Orang-orang jahat itu mengarah kepada kita semua. Kenapa saya katakan seperti itu? Kitab Roma mengatakan bahwa semua manusia, semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan itu yang terjadi. Dan di sini dikatakan juga dan orang-orang baik. Ya. Dengan kata lain, ya, berkat Tuhan, ya, kehidupan yang layak atau kehidupan yang sebenarnya yang diberikan Tuhan itu juga diperuntukkan oleh setiap orang yang mau meresponi panggilan dan pilihan Tuhan itu sendiri. Ya, jadi bukan untuk akhirnya mengarah kepada orang yang sudah dipilih itu, yang seharusnya, tetapi akhirnya untuk kita semuanya, bahkan bangsa-bangsa luar seluruh dunia ini,
Mereka mendapatkan undangan yang sama. Karena apa? Israel sendiri banyak yang menolak, bahkan membunuh hamba-hambanya. Bahkan kalau kita melihat sekarang sejarah, ya mungkin kita melihat, ya mendengar bahwa khususnya orang Israel sendiri, tidak semuanya mereka mengerti firman Tuhan. Tidak semuanya mereka melakukan firman Tuhan dan memiliki rasa takut dan getar kepada Tuhan. Bahkan mungkin sekarang tidak ada 50% mereka mungkin yang percaya kepada Tuhan. Ya, itulah ya. Padahal mereka mengerti hukum, mengerti firman Tuhan dikatakan. Ya. Dan itulah yang terjadi. Dan kita bisa melihat bersama-sama apa yang terjadi. Ya. Ingat, orang-orang yang menolak, tidak merespon panggilan dan pilihan Tuhan, mereka akan mendapatkan hukuman yang kekal. Dan di dalam ayat yang ke-14 itulah sebabnya dikatakan, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Kita sebagai orang yang percaya, kita meminta kepada Tuhan, jangan cuma kita diberi kesempatan hanya dipanggil saja. Ya. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan pilihlah kami, pilihlah saya. Kenapa? Sebab kalau cuma dipanggil, kita tidak bisa menikmati ya pesta perjamuan yang sudah disediakan. Tetapi kalau kita dipilih juga, kita akan menikmati bersama-sama dengan Tuhan. Itulah yang utama sebetulnya. Ya, itulah yang diinginkan Tuhan. Jadi kita bisa melihat bersama-sama. Ya, banyak orang-orang mereka yaitu senang, bangga karena dipanggil oleh Tuhan. Tetapi kadang-kala kita melihat mereka tidak mau meresponi yaitu pilihan Allah itu. Kenapa? Karena mereka lebih mementingkan dirinya sendiri. Padahal kita bisa melihat bersama-sama hidup di dunia ini adalah sangat menentukan sekali. Kenapa saya katakan menentukan? Karena ketika kita di dunia ini, kita itu pasti diberi kesempatan demi kesempatan untuk yaitu hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan apa yang dikatakan Tuhan, melakukan apa yang dikatakan Allah. Nah itulah. Tetapi kalau kita hidup di dunia ini tidak melakukan itu, jangan harap kita akan mendapatkan bagian yang sudah disediakan Allah. Ya, kalau orang sudah mati, mereka tidak bisa kembali lagi. Waktu tidak bisa diputar ulang, ya, mundur ke belakang tidak bisa. Jadi kesempatan itu hanya sekali kita hidup di dunia ini, 70 sampai 80 tahun saja. Nah itulah yang terjadi. Banyak contoh akhirnya orang-orang yang tidak meresponi panggilan dan pilihan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul ada satu kisah yang sering mungkin kita baca, kita dengar, yaitu tentang Ananias dan Safira. Mereka dipanggil sama-sama, ya. Tetapi ternyata mereka tidak dipilih karena mereka lebih mementingkan diri sendiri. Ya. Itu satu contoh yang nyata di dalam Alkitab. Ya, bahkan banyak sekali contoh-contoh yang lain. Jadi mereka lebih mementingkan diri sendiri daripada meresponi pilihan Allah atau panggilan atau pilihan Allah di dalam kehidupannya. Sehingga mereka akhirnya memilih jalannya sendiri. Dan kita bisa melihat bersama-sama, saya yakin dan percaya, akhirnya dia mati, suami istri ini mati. Saya yakin mereka tidak akan mendapatkan bagian. Karena apa? Mereka tidak melakukan atau meresponi panggilan pilihan Allah itu dengan benar. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri kita masing-masing untuk selalu yaitu meresponi panggilan dan pilihan Tuhan. Jangan sampai kita itu melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Kesempatan cuma sekali. Kesempatan tidak bisa yaitu datang 2 kali. Ya. Beberapa hari yang lalu kami menengok orang yang sakit kena jantung ya, di Semarang ya, kemarin itu ya. Jadi ketua BKSG mereka saat mau ke Bogor di Semarang akhirnya jatuh anfal, akhirnya nggak sadar. Ya, saya melihat ya
bisa melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Bahkan kami bisa melihat ada beberapa kasus waktu ya orang yang kena jantung yang parah. Saya menemui sendiri ya. Waktu itu ada jemaat yang waktu itu sudah di ruangan jantung, akhirnya sampai akhirnya lewat. Luar biasa, alatnya begitu menakutkan. Ya, kalau kita melihat semua sudah pakai. Bahkan saya mengalami istri saya dulu juga terakhir jantung. Nah, inilah kenapa saya bisa mengatakan seperti itu. Ya, jadi kesempatan tidak bisa terulang lagi. Dengan kata lain, selama masih hidup diberi kekuatan, mari responi panggilan dan pilih Allah dengan benar, sehingga kita layak dan diperkenan oleh Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, masuklah ke tempat yang sudah disediakan. Kita akan menikmati perjamuan kawin anak domba bersama-sama. Dan kita akan melihat ada sukacita yang besar, ada sukacita yang luar biasa terjadi. Dan kita tidak bisa membayangkan ketika kita bertemu ya di sana, ya sukacita yang seperti apa yang terjadi. Ya, kalau kita menghadiri pesta perkawinan yang ada aja di dunia ini, kalau kita melihat begitu meriahnya seperti itu, apalagi nantinya ketika Tuhan mengadakan pesta perjamuan itu luar biasa. Saya tidak percaya bahwa sukacita yang luar biasa pasti terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Waktu sudah habis. Ya, kurang lebih 30 menit. Mari kita pakai berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan satu pujian yang mengatakan Haleluya Yesus. Kita pakai berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan satu pujian. Saat kita melihat jalan, kita lakukan lagu ini. Haleluya. Saat kita melihat jalanmu, saat kita mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku
bagian kami ini, kami tetap percaya kepada Tuhan. Kami tetap meresponi panggilan dan pilihan Allah di dalam kehidupan kami. Ampuni Tuhan jikalau kami mungkin sadar atau tidak sadar sering yaitu mengabaikan panggilan pilihan Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Kami rindu menjadi orang-orang yang dipanggil juga dipilih ya Tuhan. Sehingga kami semua nantinya boleh bertemu di dalam kerajaan-Mu, kerajaan yang kekal. Engkau yang memimpinnya sendiri ya Tuhan. Untuk itu Bapa, ampuni kami, kesalahan kami, kekurangan kami ya Tuhan. Sehingga hidup kami boleh selalu layak, benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah menerima firman-Mu, kami sudah mendapatkan berkat rohani. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberikan kekuatan kepada kami, memotivasi kami, sehingga kami semua boleh memiliki rasa takut dan gentar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, dan kami alaskan semuanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Haleluya, terima kasih untuk firman yang telah disampaikan. Saya akan menyampaikan warta sepekan. Ibadah kaum wanita hari Selasa tanggal 1 bulan 2 jam 16.30 berada di gedung gereja kaum wanita. Iya. Ibadahnya ada di gedung gereja. Untuk praise worship hari Kamis di gedung gereja. Doa puasa hari Jumat di gedung gereja, dan kembali lagi hari Jumat ini ada ibadah mesbah keluarga. Itu berarti dialihkan di rumah Bapak Suiknya. Ibadah mesbah keluarga hari Jumat jam 5 sore bertempat di rumah Bapak Suiknya, beralamatkan di Istana Medali Agung Blok Z 22, dan Joshua Generation hari Sabtu, dan kembali lagi Minggu jam 7 pagi sekolah minggu, dan ibadah raya jam 8 pagi. Itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Pendeta Sulaiman. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang luar biasa, yang indah saudara, meresponi panggilan Tuhan. Saya terkesan dengan firman Tuhan ini saudara, tapi firman Tuhan ini begitu dalam untuk dipelajari. Saya hanya merenung Tuhan, adakah kami di dalam pesta itu? Adakah kami yang mau meresponi Engkau sampai saat ini? Undangan masih terbuka buat Bapak Ibu Saudara, buat saya. Kita masih diundang, diberikan kesempatan untuk masuk dalam pestanya. Tapi ternyata ada banyak orang akan menolak undangan itu. Saudara sudah baca tadi beberapa ayat karena alasan-alasan tertentu di dalamnya. Saya berharap jemaat Tuhan di Alfa Omega, jangan sampai undangan sudah diberi kepada kita, tapi undangan itu kita tolak. Masa itu sedang ada di depan kita saudara. Tidak tahu kapan itu akan terjadi, tapi waktu itu sudah sangat dekat. Maukah kita meresponi undangan Tuhan? Maukah kita ada di dalam pesta itu? Di bagian ayat-ayat yang terakhir, ada orang yang
jalan. Mereka datang ke pesta itu, tapi ditolak. Padahal mereka sudah diundang. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan pakaian pesta. Pada zaman itu, saudara, seorang raja ketika dia akan mengundang orang-orang yang tidak layak tadi, raja akan memberikan pakaian-pakaian kepada mereka. Tapi kenapa mereka tidak menggunakan pakaian itu? Mereka merasa tidak perlu. Saudara, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, memperingatkan kita, berhati-hatilah kita. Sadar, saudara, undangan sudah diberikan. Maukah kita ambil undangan itu? Tapi kalau kita sudah datang di pesta itu, pastikan kita menggunakan pakaian pesta. Haleluya. Apa pakaian pesta, saudara? Yaitu firman dan Roh Kudus. Itulah yang menjadi pakaian kita. Kalau kita tidak menggunakan pakaian pesta, jangan harap kita ada di dalam pesta yang Dia sudah siapkan untuk para undangan. Haleluya. Terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Sebagai pengumuman, saya hanya mau menambahkan lagi ada satu penyampaian dari keluarga kami. Saya mempersilakan kepada Bapak Boy untuk menyampaikan tentang keberadaan Bapak Gembala, Bapak Pendeta Agustinus, karena yang lebih banyak adalah Bapak Boy. Saya lebih banyak di rumah selama Bapak Pendeta Agustinus di rumah sakit. Jadi yang lebih ya Bapak Boy anaknya. Saya silakan. Terima kasih kepada sidang jemaat yang ada. Sebelumnya saya minta maaf karena tahu-tahu saya umumin di grup jemaat keadaan Bapak seperti sekian tanpa ada histori ke kejadian sampai dengan Opa ada di rumah sakit atau Papi ada di rumah sakit. Sebenarnya kejadiannya adalah seminggu lalu Papi tidak mau makan. Jadi yang dikonsumsi hanyalah susu, dan susu itu pun dia maunya dikasih kopi. Jadi kalau nggak ada kopi, susu itu nggak mau diminum. Jadi saya kasih sedikit kopi supaya susu itu tidak warna putih gitu ya. Jadi akhirnya dia mau minum. Tapi karena dia hanya mau minum cairan tanpa adanya makanan berat yang masuk, jadi membuat kondisi semakin lemah. Semakin lemah sampai akhirnya hari Senin saya telepon dengan kakak-kakak. Saya bilang kayaknya tidak bisa kalau akan dirawat seperti ini, dirawat cuma di rumah. Bagaimana kalau kita usahakan untuk masuk ke rumah sakit untuk dirawat lebih intensif. Saya sempat panggil ambulan dari Siti Mariam, sudah datang ke depan dengan perawat. Waktu itu ada siapa ya? Ada siapa lagi, cuma saya aja. Papi menolak untuk dibawa, bahkan ngomong sempat berbicara lebih baik saya meninggal di rumah ini, begitu Pak. Saya kan jadi meskipun saya baru tinggal 2 tahun, bagaimanapun saya tetap menganggap dia sebagai orang tua saya. Jadi tidak mungkinlah untuk dibiarkan seperti itu aja. Saya coba untuk cari kiri kanan dari kakak-kakak home care supaya bisa di rumah. Akhirnya ada jemaat yang memberitahu, pas saat itu memberitahu, ini udah coba di sini, dia mau melayani home care di rumah, ke rumah. Akhirnya kami pakai selama Senin sore sampai dengan Kamis pagi itu terakhir. Tapi
sebelumnya hari Minggu saya panggil dokter Reni juga untuk dicek semuanya, asam uratnya tinggi dan kolesterolnya tinggi. Sampai dengan hari Kamis dicek asam uratnya tinggi, kolesterolnya masih tetap tinggi. Dan kalau bicara tentang asam urat tinggi itu belum tentu karena memang asam uratnya yang tinggi, tapi karena kinerja ginjalnya yang sudah bermasalah. Akhirnya mau tidak mau hari Kamis kami berusaha untuk papi bisa dibawa ke rumah sakit dengan segala daya upaya yang ada, dan dari home care mau memberikan papi obat tidur sehingga bisa dibawa ke Prima Husada. Jam 12 siang dibawa ke Prima Husada, dicek semuanya sampai dengan jam 6 baru diketahuan bahwa kreatinnya dan ureumnya tinggi sekali. Itu merupakan karena ginjalnya yang lagi bermasalah. Setelah ginjal bermasalah, Prima Husada tidak mempunyai alat untuk mencuci darah, jadi harus dirujuk saat itu juga ke Saiful Anwar. Jadi jam 8 malam ada beberapa jemaat yang membantu kami untuk menemani papi ke Saiful Anwar jam 8 malam. Akhirnya langsung ditangani di IGD, dan saat itu juga langsung masuk ke ruang HCU, High Care Unit. Di situ papi ditangani, dan hari Jumat pagi dia harus melakukan cuci darah. Cuci darah hari Jumat itu tidak sepenuhnya berhasil karena tensi papi rendah. Jadi cuma berjalan sekitar 1-2 jam, harusnya 5 jam. Akhirnya cuma berjalan 1-2 jam. Akhirnya balik lagi ke ruang HCU untuk dilihat, dikasih cairan tensi untuk menaikkan tensinya supaya kembali lagi normal. Sampai dengan hari Kamis malam papi sempat marah-marah, dicopotin semua infusnya. Bu Yusak sempat melihat darah tercecer karena dilepas infusnya, dan nggak mau semalam itu, hampir nggak mau. Dini hari Sabtu pagi baru dibujuk lagi, mau lagi. Tapi akhirnya dengan kondisi diikat kembali tangannya keduanya ke penyangga tempat tidur. Harus diikat, kalau tidak akan dilepas kembali. Akhirnya sampai kemarin kami kembali lagi datang, Sabtu siang kembali lagi kami ke sana. Kami lihat keadaan papi sudah jauh lebih baik, meskipun kadang-kadang bicaranya seliwur ya, orang Jawa bilang seliwur ya, kalau itu gitu ya. Itu sampai akhirnya Sabtu sore ada dokter, ada Yusak. Rencana papi akan dipindah ke ruang kelas 1, cuma sampai tadi belum dapat kabar lagi. Tapi tetap harus dirawat intensif karena ginjalnya itu bermasalah, lambungnya itu bermasalah, dan jantungnya juga bermasalah. Jadi intinya karena ginjal yang bermasalah itu memicu penyakit-penyakit papi yang lama kembali lagi terpicu oleh karena kinerja ginjalnya. Kami masih belum dapat tahu kepastian apakah ginjalnya benar-benar bermasalah secara permanen atau cuma sementara, karena papi masih dalam perawatan, belum di USG sampai masuk. Tunggu papi lebih sehat, baru di USG ginjal, paru-paru dan jantung, dan baru ketahuan apakah ginjalnya benar-benar sudah rusak permanen atau tidak. Itu baru ketahuan. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan, biar Tuhan yang bekerja dalam kehidupan papi. Apa yang terbaik, kami keluarga selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik, tapi kami selalu berserah Tuhan tahu yang terbaik buat papi. Tetap bantu doa buat papi, Bapak Gembala senior di tempat ini yang 52 tahun sudah mengembalakan dan tetap semangat. Kemarin masih semangat untuk melayani, tetap ada.
saat saya ditemani oleh jemaat, bilang dia, tolong doakan saya. Oh ya, kita doain. Papi sendiri yang ngomong. Dan waktu saya menaikkan pujian ada kuasa dalam nama, masih ingat cara menyanyinya, masih tahu. Cuma karena memang kekuatannya sudah lemah, ya nyanyinya dengan sedikit putus-putus. Itulah keadaan terakhir, keadaan papi sampai dengan semalam. Hari ini kami belum tahu karena saya hari ini tinggalkan semua ke Koyusak yang lebih dekat di sana, dan saya belum lihat di handphone bagaimana keadaan, tapi kita doakan aja semua yang terbaik. Itu pemberitahuan dari kami keluarga tentang keadaan Bapak Gembala tempat ini. Terima kasih. Terima kasih untuk doa Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk bentuk perhatian Bapak Ibu apapun yang sudah diberikan kepada keluarga kami. Tuhan Yesus memberkati buat semuanya. Sebagai pengumuman tambahan lagi, hari Jumat kita akan melakukan puasa. Puasa Bapak Ibu yang mau puasa silakan. Dan di gereja ada doa. Jadi semua di bulan Februari akan dialirkan ke gereja, kegiatan-kegiatan dan ibadah-ibadah wadah. Ada yang di rumah, ada yang di gereja. Dipersilakan semuanya berjalan sesuai dengan melihat keadaan-keadaan juga di sekitar kita. Jadi hari Jumat doa yang mungkin satu bulan terakhir kita lakukan melalui tutup puasa di rumah ya. Di gereja kita akan kembali melakukan doa jam 12 siang. Berdoa saudara ya, dalam puasa kita melakukan doa dan juga membaca firman Tuhan di gereja bersama ya. Lalu hari Kamis itu kita akan melakukan ibadah praise and worship yang biasanya kita lakukan di rumah masing-masing melalui rekaman suara. Semua kita kembalikan lagi ke gereja jam 6 sore. Saudara yang rindu dan semakin rindu, kita bersekutu dengan Tuhan bersama-sama di dalam ibadah doa hari Kamis jam 6 sore. Dan hari Sabtu ibadah Jesuit Generation jam 5 sore di gereja. Dan sebentar selesai kebaktian, saya mengundang seluruh para pelayan-pelayan yang melibatkan diri melayani di tempat ini. Kita akan berkumpul sebentar untuk kita berbicara tentang pelayanan kita di tempat ini. Nah, saudara yang rindu untuk melayani Tuhan, apapun kerinduan saudara, kalau nanti ke depan ada formulir mungkin ya yang mau mengajak kita untuk melayani dalam hal apapun, mari libatkan diri untuk melayani Tuhan. Ambil bagian di dalam melayani Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Masih ada satu lagi, saya mengundang keluarga dari Bapak Sony. Mungkin ada yang mau disampaikan. Apakah ada keluarga Bapak Sony? Ya, ada ibunya. Saya persilakan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk waktunya yang diberikan pada kami sekeluarga. Bapak Ibu, sebelumnya kami minta maaf tidak mengurangi rasa hormat kami terhadap Bapak Ibu. Saya mewakili kepala keluarga yang pada hari ini tidak bisa hadir dalam ibadah ini. Bapak Ibu yang terkasih, saya mengundang Bapak Ibu seluruh jemaat Alfa Omega untuk menghadiri resepsi pernikahan anak kami David Nathanael Khalid dengan Wahana Reni Sayanti pada hari Sabtu tanggal 5 Februari tahun 2022. Kami mohon juga disampaikan kepada jemaat yang pada hari ini tidak hadir supaya bisa menghadiri dan memberikan doa restu kepada anak kami pada tanggal 5 Februari
di tempat aula GPDI Alfa Omega pada pukul 16.30 sampai dengan pukul 18.00. Jadi kami mohon disampaikan oleh seluruh jemaat yang tidak hadir juga. Kami juga menyampaikan supaya pada saat resepsi pernikahan anak kami tetap menjaga protokol kesehatan seperti yang sudah dilaksanakan setiap hari ibadah. Jadi kami mohon dukungan doa juga supaya pelaksanaan resepsi pernikahan anak kami ini bisa berjalan lancar. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih untuk Bu Sombi. Jadi ada undangan dari keluarga Bapak Sombi. Pada hari Sabtu nanti kita akan kembali share di grup jemaat supaya mungkin jangan lupa ya. Jangan lupa di hari Sabtu tanggal 5 jam 16.30 di aula gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan bertemu pada hari Minggu juga ibadah perjamuan Tuhan. Persiapkan diri kita sepanjang minggu yang berjalan dengan tetap ada di dalam Tuhan. Pada waktu Bapak Ibu keluar, Bapak Ibu yang belum mungkin mengisi data jemaat bisa mengambil di depan kepada pemerhati, dan yang belum mengembalikan data jemaat yang warna kuning itu tolong dikembalikannya. Haleluya ya. Puji Tuhan. Kita berdiri semua, akhiri kebaktian kita dengan mengucap syukur. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu bagi kami pagi hari ini. Kau pakai kehidupan mereka di dalam pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan. Engkau yang akan terus menghibur mereka dalam pelayanan dengan jiwa-jiwa yang baru datang dari Tuhan. Engkau juga yang memberkati dengan pengurapan-Mu. Singkapkanlah rahasia-rahasia firman-Mu untuk dapat membekali kehidupan pekerjaan Tuhan, pelayanan yang Tuhan percayakan bagi hamba-Mu. Dan Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun yang menjadi pergumulan mereka di dalam keluarga dan pelayanan mereka, Tuhan saja yang menolong semuanya. Terima kasih setiap para pelayan-pelayan Tuhan juga yang sudah mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan pagi hari ini.
Kiranya juga Tuhan memberkati semua mereka. Pakai juga di dalam apapun yang mereka kerjakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Apapun bentuk pergumulan umat ketika mereka datang Tuhan, kami hanya serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, kiranya kemenangan mereka boleh peroleh pagi hari ini. Mereka pulang dengan bersorak-sorak akan segala janji-janji-Mu bagi kami. Tuhan, Engkau selalu menyediakan undangan bagi kami, dan terus Engkau masih beri bagi kami. Kami ingin mengambilnya. Kami mau masuk di dalamnya Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih. Tolonglah kehidupan umat-Mu. Berkati mereka dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan, dalam segala hal yang mereka lakukan yang berkenan kepadamu. Tuhan juga memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa bersama-sama Tuhan Yesus untuk kehidupan hamba-Mu. Tuhan, Bapak Gembala kami, Bapak Gembala Agustinus Palulungan Tuhan. Kami mohon kemurahan-Mu kalau saat ini dia masih ada di rumah sakit dalam perawatan dokter Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu itu ya dan amin Tuhan. Ingatkan selalu di dalam hatinya akan janji-janji-Mu Tuhan. Firman-Mu yang menjadi kekuatannya. Biarlah di dalam mulutnya keluar puji-pujian hanya kepada Allah yang Dia layani, Yesus yang Dia layani. Oh Tuhan, bekerjalah di hatinya Tuhan, dan berkati semua peralatan apapun yang digunakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau Engkau memberikan kesembuhan, kesembuhan itu akan terjadi dalam nama Yesus Kristus. Dan semuanya yang terbaik Tuhan akan kerjakan bagi hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah akan nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, sepanjang minggu yang akan kami jalani Tuhan, dalam kegiatan-kegiatan ibadah kami, Tuhan Engkau memberkati, pertemukan kami di setiap kali kami bertemu dengan umat-Mu, beribadah di rumah, di gereja. Tuhan, kami ingin semakin lagi dan lagi di dalam Engkau. Berikan selalu gairah kepada umat-Mu untuk terus bertambah di dalam Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau sangat baik bagi kami. Ketika umat-Mu pulang Tuhan, mereka akan memberikan persembahan, kecil ataupun besar. Persembahan apapun yang mereka bawa, diberkati Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kita akan pulang dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Haleluya. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita semua. Di dalam segala hal yang dilakukan, di dalam segala hal yang kita kerjakan, biarlah